Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubarakan wa ja'ala siyama naharihi wajiban wa ja'ala qiyama laylihi tatawwu'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa man zala qailan wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin as-shaimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Hijrah Bintaro yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah sampaikan kita di hari ke-25 Ramadannya, di masa pandemi jilid 2, itu karena Allah sayang dan cinta dengan kita. Dengannya kita mengangkat tangan kita qiyamau wa qu'udan wa ala zunubihim, baik itu sedang duduk, berdiri, atau kadang kita sambil nyender, ikut mengangkat tangan kita dalam rangka mengingat Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Betapa ketika kita menyatakan diri kita Allahu Akbar, tidak ada lagi yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kita sedang mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Allah tidak meninggalkan kita. Allah tetap sayang dan cinta dengan kita walaupun kita kemudian bermaksiat dengannya. Ramai masjid tadi malam, di malam 25. Di jalan orang juga meneriakkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat takbir, yang nuansanya tentunya tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan kecuali Allahu Akbar, bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika itulah kita sebetulnya bukan hanya mengucapkan kalimat Allahu Akbar,
bukan hanya menerjemahkannya sebagai Allah Maha Besar, tapi lebih dari itu, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, terdetik dalam hati kita masih wallah asgar wa asgar wa asgar. Masih Allah selain Allah. Apapun di muka bumi ini kecuali Allah, asgar wa asgar wa asgar, kecil di mata Allah. Tidak ada apa-apanya kita di hadapannya. Sayang Allah dengan kita, cinta Allah dengan kita, dihantarkan kita pada Ramadan yang alhamdulillah masa pandemi jilid 2 ini. Berapa banyak saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang satu domisili dengan kita, satu wilayah dengan kita hari ini tidak bisa kita temui. Maka ayo mengingatkan diri hati pribadi untuk terus mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas hidup kita. Jangan Allah hanya kita kenal di Masjid Al-Hijrah saja. Jangan Allah kita kenal ketika kita sahur dengan keluarga saja. Jangan Allah kita bawa ketika kita sedang memikirkan zakat infak saja. Tapi Allah kita bawa ke kantor kita. Allah kita bawa di lampu merah sehingga kita tidak membahayakan orang lain meskipun terburu-buru menerobos lampu merah. Tapi ada Allah yang kemudian menentukan final dari kehidupan kita. Apapun yang kita mau itu hanya rencana. Al-insan bitafkir wallah bitakdir. Manusia hanya berencana. Apapun yang kita paksakan, apapun yang kemudian kita anggap benar, maka sesungguhnya Ramadan ini menghantarkan kita bukan pada profil muslim yang merasa pintar, tapi bagaimana kita pintar merasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seketika kita sedang mengingat Allah, seketika itulah kita sedang mentazkiyah. Orang-orang soleh mengistilahkan sedang mensucikan akidah kita. Yang kita sucikan akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah begitu sayang cinta dengan kita sehingga tetap kita dipersilahkan untuk menikmati Ramadan di hari ke-25 ini. Maka insya Allah dengan kalimat takbir yang selalu kita lakukan, yang kita angkat tangan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika itu mudah-mudahan mampu mensucikan akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih tiap kita ayah, para bapak, yang konotasinya adalah diberikan kekuatan, diberikan satu kekuasaan. Kadang kita lupa bahwa kekuasaan yang Allah berikan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, bahkan Fir'aun sekalipun, kekuasaannya atas titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lupa. Tu'til mulka man tasya, bahwa sebetulnya kekuasaan itu diberikan oleh yang maha bijak dan maha bijaksana. Seringkali kita lupa, kita merasa kitalah yang punya kuasa, seketika itu hilang akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguasa cenderung menjadi orang yang zalim. Kita saat berkuasa cenderung menjadi orang yang lalim. Kenapa? Karena akidah kita hilang, pensucian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah kita. Mudah-mudahan dengan Ramadan di hari ke-25 ini Allah mentazkiyah, mensucikan akidah kita. Setelah akidah kita sucikan bahwa semua atas izin Allah yang Allah berikan,
maka kita kemudian mentazkiyah harta kita, infak kita, sedekah kita. Ini hari ke-25, sebentar lagi, hitungan tidak lama lagi, maka berakhirlah Ramadan di hadapan kita. Seketika itu zakat bukan lagi menjadi zakat, tapi dia menjadi shadaqatun tatawwu'un, sedekah biasa yang diberikan di hari-hari bukan di Ramadan. Baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk mentazkiyah harta dengan zakat, infak, sedekah kita, dengan mengabarkan sayati alan nas zaman, akan datang nanti masa di mana manusia hidup di dalamnya yabshir rajulu bimalihi, orang-orang kaya, orang-orang berada, orang-orang punya itu nenteng-nenteng hartanya, nenteng-nenteng yang dia punya untuk diberikan kepada orang-orang sekitarnya. Sayang, sungguh sayang, menurut Rasul zamannya sudah tidak biasa. Saat ini masih biasa orang tidak punya, orang fakir, orang miskin datang ke orang kaya. Tapi nanti sayati alan nas zaman di mana Allah akan tunjukkan menurut Rasul orang kaya warawiri bawa hartanya untuk diberikan kepada orang miskin dan orang fakir. Tapi mohon maaf lahir batin, falam yajida ahadan, tidak ada yang menerima hartanya padahal sudah warawiri berkali-kali. Bukan tidak ada orang miskinnya, bukan tidak ada orang fakirnya, tapi zaman yang sudah dibalik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang miskin, orang fakir menjawab ketika diberikan harta oleh orang kaya tersebut, lau jita bil ansi laqabiltuhu, andai kau datang kemarin pasti kami menerima hartamu, fa'amal an falahajatalahu, akan tetapi sekarang kita sudah tidak berhajat lagi dengan hartamu. Ayo yang belum bayar zakat segera tuntaskan zakatnya untuk mensucikan diri kita. Sayang puasa kita, sayang qiyam kita, sayang baca Quran kita, sayang iktikaf kita, sayang sahur kita. Tidak diterima Allah, tidak ditolak olehnya. Karena apa? Hatta antud adiyaz zakah, sebelum kita menuntaskan zakatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya mu'allaqatun bainas sama'i wal ardh, Allah akan gantung antara langit dan buminya. Ditolak tidak, diterima tidak. Mudah-mudahan dengan Ramadan di hari ke-25 ini mampu kita mentazkiyah harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, setelah akidah kita tazkiyah, setelah harta kita tazkiyah, mudah-mudahan kita mampu mentazkiyah diri kita. Seorang perempuan Ghamidiyah datang kepada baginda kita Rasul, ya Rasulullah, inni zannait. Ya Rasul, aku sudah berzina, berbuat dosa, maka hukumlah aku agar aku digugurkan dosa-dosaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Di zaman Rasul, orang-orang yang berdosa datang kepada Rasul untuk digugurkan dosanya. Berapa banyak di antara kita termasuk khatib tidak mampu mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita ini hamil. Apa kata Rasul? Irji'i anti hatta talidi. Pulanglah engkau sampai kau melahirkan anakmu. Setelah lahir datang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, inni zannait, aku telah melakukan dosa, kesalahan. Tolong berikan aku had,
berikan aku hukuman untuk menggugurkan dosa-dosaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Irji'i anti hatta taftini. Pulanglah kau kalau kau sudah melahirkan. Jangan kembali sebelum kau selesai menyusui anakmu. Anaknya selesai disusui, datang lagi kepada baginda kita Rasul. Ya Rasulullah, ini zanait. Ya Rasul, aku nih yang kemarin datang telah melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong berikan aku hukuman untuk membersihkan diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqimtul hadd. Diberikan hukuman oleh Rasul dengan rajam, yang kita tahu rajam adalah bagian dari sunnah takririyah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mendirikan hukuman untuk menyadarkan umat, darah kemudian terpercik kepada sahabat Khalid bin Walid. Maka Khalid tidak mampu menahan perasaannya, memaki, menghina dengan segala perbuatan yang sudah dilakukan oleh si perempuan tersebut. Apa kata Rasul? Kafa ya Khalid bin Walid, hasbuka. Cukup ya Khalid bin Walid. Innaha qad tabat. Perempuan ini sudah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lau kusimat taubatuhu li ahlil Madinah. Andai taubatnya ini kita bagikan kepada umat-umat di Madinah, lanadaituha, mereka akan mendapatkan taubat perempuan ini. Ya Khalid bin Walid, innahal han fil jannah. Khalid, innahal han fil jannah. Dia sudah bertaubat, saat ini dia sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa syuribat ma'al jannah, dan dia telah minum air surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan di hari ke-25 ini kita mampu mentazkiyah diri kita. Segala dosa, kesalahan, kehilapan dengan siapapun kita, mudah-mudahan menyadarkan kita untuk mentazkiyah hablum minallah dan hablum minan nas kita, sehingga saat kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menggugurkan kesalahan kita dan kita bisa pulang dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Seperti jenazah yang ada di hadapan kita di sayap kanan masjid kita saat ini, yang terbujur kaku, tidak bisa lagi mengucapkan kalimat Allahu Akbar dan tidak lagi bisa mengucapkan nawaitu sauma ghadin. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan sempurna ibadah kita untuk kemudian kita bisa diberikan kesempatan menambah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك الدين وانصر المجاهدين وإخواننا في فلسطين وانصر المجاهدين وإخواننا في أنحاء العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم سهل أمورنا وأمور مسجدنا هذا يا الله مسجد الهجرة في بنتارو يا الله ما دامت السماوات والأرض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة